Oke, oke. Ya, Iya. sesuai janji saya, ya di tengah-tengah ini hadir sosok yang menjadi inspirasi saya. Ya, beliau orang yang sangat humble. Ya, saya kenal sama beliau ini cukup lama. Saya lupa tahun berapa karena saya tiba-tiba hadir ke sini ketika saya bawa teman-teman ontel. Oh, oke. Ya, jadi dari situlah awal kenal seorang Pak Yuni. Halo Pak Yuni, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Nana. Oke, terima kasih Pak Yuni. Jadi ini tanpa sengaja ya, saya bilang sama Keke anak saya lah, ya. Jadi saya kangen sama Pak Yuni. Sudah lama banget Pak kita nggak ketawa-ketawa Pak. Ya, Karena 2 tahun benar-benar kita tidak bertemu langsung dengan banyak orang ya. Ya, jadi ini momen yang pas, tanpa sengaja saya datang ke sini nggak tahu siapa yang manggil gitu ya. angin, Amin, angin. angin. Ya. Oke Pak Yuni, saya mungkin kalau dibilang lama ya 2 tahun lebih lah saya nggak kunjung ke sini ya Pak. Iya. Saya datang ke sini tempatnya masih banyak yang kosong. Iya. Ya begitu datang sore tadi saya nervous Pak. Ya, saya telepon Pak Yuni. Oke, Ya. ada di mana Pak? Lagi bercocok tanam katanya. Luar biasa. Keren. Ya Pak Yuni, Ya. ini kebetulan Keke salah satu model ya, Ya. dari Zip Production. Ya. Keke juga sudah malang melintang di dunia catwalk. Ya, terakhir dapat penghargaan menjadi apa? Duta Pesona Pariwisata. Ya. Duta Pesona Pariwisata. Ya. Nah, pariwisata. Nah ini kayaknya cocok banget lah kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Ya Pak Yuni, Ya. ini apa namanya Kiki tadi bisik-bisik, Pak kenalin aku dong. Ya Pak Yuni, saya mau tanya Pak, ya Pak Yuni seorang diri sesuai dengan hobinya bercocok tanam gitu ya. Ya. Tiba-tiba lahan yang tadinya kosong menjadi tempat yang indah. Ya. Ya, nah ini saya mau tanya Pak, kenapa Bapak setelah pensiun gitu ya, tiba-tiba tanah ini dikerjakan sendiri ya Pak ya, Ya. dikerjakan sendiri, akhirnya menjadi tempat yang cukup indah ya. Coba Bapak ceritakan kenapa Bapak kok bisa melakukan ini, ada inspirasi apa Pak? Ya. Ya, Pak Nana. Mbak Kiki ya. Iya. Nah, ini kalau cerita Kebun Taman Sari ini bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Dan bahkan mungkin 2 tahun juga belum tentu selesai. Karena ini proses, tetapi karena ini terbatas waktunya, saya akan berbicara garis besar. Garis besar, intinya saya ini bukan tiba-tiba, tetapi ini merupakan ekspresi hidup saya. Yang saya yakin sekali bahwa setiap orang itu punya hak untuk sukses. Jadi rumah ini, kebun ini sebetulnya judulnya Rumah Inspirasi, Motivasi, dan Edukasi. Oke, itu tepat yang- banget Pak Yuni. Di belakang Bapak ini saya lihat ada satu tagline Pak. Ya, dan ini semua materi-materi kalau saya ngajar untuk motivasi, Oh, oke. karena semua orang itu berhak untuk sukses. Oke. Dan omong kosong kita akan bisa membantu orang lain ketika diri kita tidak sukses. Jadi konsepnya bukan membantu orang lain, tetapi saya akan berbagi kesuksesan. Jadi nanti lain waktu biar original, Iya. nah Ya, itu oke. lebih otentik ketika nanti mewawancarai teman-teman yang kerja di sini. Oh gitu ya. Itu Oke. lebih otentik Oke, dari Mbak Nina yang dia sudah putus asa, Ya. orang tuanya nggak bisa membiayai, tapi sekarang kerja di kebun juga sudah sarjana. Oke, luar biasa. Nah, Luar jadi biasa.
Nah, itu yang pengen saya tularkan sampai saya tulis di sana bagiku terlahir melarat itu anugerah. Oke, wah, Jadi luar biasa, karena banyak saya mengalami miracle dalam hidup saya Oke. dan itu kunci-kunci kehidupan yang semua orang berhak untuk sukses. Nah, dan tidak ada cerita orang bisa sukses sendirian. Makanya di sini saya membagikan bagaimana cara bekerja sama, bagaimana kita itu membangun karakter, dan kita faktanya hidup perlu uang. Tetapi ternyata ketika kita sudah masuk kehidupan, uang tidak segala-galanya. Nah, itu banyak sekali yang nanti bisa kita gali di sini, dan saya ingin berbagi karena setiap orang belum tentu cocok dengan prinsip-prinsip itu. Kadang-kadang orang memakai cara hidupnya dan itu bebas-bebas saja. Tapi saya ingin membagikan yang orang mungkin ngalami seperti saya, tetapi dia hidupnya cuma mengeluh. Dan saya akan membagikan melalui ini semua ini adalah melalui proses. Jadi gampangannya ya Pak, saya membangun ini mulai dari apa adanya, bukan dari yang seharusnya ada. Nah, itu juga hambatan kalau kita mau usaha atau berkembang. Biasanya kita ini kan nanti nunggu ini dan itu tidak pernah akan bisa terjadi. Jadi apapun kerjakan dari apa adanya. Oke, luar biasa. Kasih plus Keren banget. Ya, dan kita sering sekali kagum kepada sesuatu yang sebetulnya bukan jadi diri kita. Tadi Pak Nanang mengenalkan saya, ada salah satu model yang di situ ada difabel ya Pak. Ya. Nah, di balik itu ternyata ada potensi. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang perlu kita gali kemanusiaan. Ketika kita tidak bisa berdamai dengan realita, itulah sumber masalahnya. Jadi banyak hal yang dengan kepesekannya ternyata yati pesek mencuat. Nah, tetapi ketika dia mengeluh dengan kepesekannya, mungkin itu tidak akan terjadi. Betul. Semakin diejek, dia semakin menimbulkan berkah. Tukul itu kayak apa Pak? Ya. Jelek sekali Pak. Nah, tapi karena dia diejek dengan kejelekannya, itulah yang menjadi sumber rezeki. Begitu Pak Nanang kira-kira. Jadi Kebun Taman Sari ini saya berharap bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan juga bisa mengedukasi. Itu Pak Nanang. Oke, luar biasa Ki. Sangat Ya. luar biasa. Jadi beberapa kalimat yang disampaikan Pak Yuni ini menjadi satu inspirasi buat saya. Ya, tentunya Kiki juga hal yang sama ya. Jadi kurang lebihnya Pak Yuni membangun tempat ini ada dasarnya, ya. Jadi ada beberapa tagline yang ditulis di papan sini gitu ya. Salah satunya di sana saya lihat itu berbalik-balik gitu ya. Jadi satu kalimat apa tadi bilangnya? Apa tadi Pak bilangnya Pak? Bagiku terlahir melarat adalah anugerah. Bagiku terlahir melarat adalah anugerah. Jadi ketika kita melarat, itulah anugerah. Gitu. Ya, jadi kesan dari sini, dibalik dari kesan ini, menurut saya pesan ini adalah memberikan satu inspirasi bahwa hidup jangan ada keluhan. Gitu. Ya, jadi jangan melihat dari sisi negatif, tapi lihatlah dari sisi positif. Ya. Nah, luar biasa Ki. Wah, ini beliau ini guru saya Ki. Ya, jadi ini kesempatan ya Ki untuk ngobrol. Mungkin Ki mau tanya sama Pak Yuni. Menurut Bapak untuk generasi muda sekarang, Bapak mikir gak ini bakal menarik nih buat mereka gitu? Oke, ya ini sekalian saya pesan untuk Keke dan generasinya ya. Ya, betul Pak Yuni. Jadi Keke jangan niru-niru kita ini orang gila. Jadi intinya gini Keke, saya dan selalu ke anak-anak, jadilah jati dirinya masing-masing. Semua itu punya eranya masing-masing. Nah, seperti tadi yang Pak Nanang sebutkan,
kita adalah punya budaya. Kita harus kembali ke jati diri. Tetapi jangan lupa bahwa hidup itu ke depan, bukan ke belakang. Jadi kita harus menguasai teknologi, harus menguasai komunikasi global. Makanya di sana saya tulis the present is the key to the past. Ya, jadi kamu akan kondisi apa itu adalah mencerminkan masa lalumu. Jadi kita harus juga menguasai. Jadi kayak saya sekarang tukang kebun, tetapi bendera-bendera kecil itu adalah hasil saya keliling. Jadi kalau saya keluar itu bawa souvenirnya bendera. Dan tadi kalau lihat uang-uang itu saya sudah sampai ke kutub utara, kutub selatan. Jadi itu tidak ternyata kita harus bangga terhadap kondisi sendiri. Coba sekarang bayangkan gitu. Ayam ketika dia kagum terhadap kerbau, wah badannya besar. Dan dia ingin bercita-cita badannya sebesar kerbau. Kira-kira hidupnya ayam itu tiap hari stres nggak? Stres karena ayam itu selamanya tidak bakalan besar Seperti kerbau. seperti kerbau. Jadi sekarang generasinya Keke Iya. itu galilah jati dirimu sendiri. Nggak usah silau terhadap hal-hal yang itu. Semua orang punya kelebihan. Karena yakinlah bahwa Tuhan itu memberikan potensi. Dia tidak hanya menciptakan kita, tugas kita adalah menggali. Nah itu, jadi kalau generasi saya Pak Nanang dulu berjalan sekolah pakai jalan kaki, terus sekarang harus jalan? Enggak, sekarang ini sudah eranya beda. Jadi sesuaikanlah dengan kondisi, kuasailah teknologi komunikasi. ICT harus kuasai. Information, Communication and Technology itu sesuatu yang kita harus mengglobal, tapi kita tidak boleh kehilangan jati diri kita. Ya, jati diri kita itu Bangsa sebetulnya- Indonesia Iya. itu sangat luar Kaya. biasa, kaya raya. Iya. Makanya saya sangat mendukung programnya Pak Nanang yang disponsori oleh Akano Kosmetik. Akano Kosmetik itu mengangkat Ya. budaya nasional. Nasional, ya. Ya, Ya. kita bangga dengan bangsa kita, jati diri kita, Ya. tetapi jangan lupa bahwa kita hidup itu mengglobal. Jadi kuasailah Information, Communication and Technology. Ya, jadi boleh tukang kebun, tetapi ini teman saya yang dari Australia sudah ke sini, yang dari Jerman sudah ke Biasa. sini, dari Ya. New Zealand sudah ke sini. Ya, luar biasa. Itu jadi hal-hal seperti itu kita tidak boleh lepas dari penguasaan ke depan. Global itu memang hidup kita seperti itu. Ya, Keke. Jadi tetaplah nggak usah risau terhadap dulu orang tua kayak saya kayak gini. Yang baik kita tiru, tetapi tidak harus sama persis. Ya, itu kira-kira Artinya Oke. harus mengikuti perubahan ya Pak. iya. Iya, betul. Kita tidak boleh anti perubahan Iya, dan iya. jangan anti dengan perubahan karena yang abadi di dunia ini perubahan. Nah, Betul. Dalam sekali Ke. Iya, dalam banget. kata orang di dunia ini nggak ada yang abadi loh. Iya. Padahal ada, yaitu perubahan itu sendiri abadi. Jadi kita tidak boleh anti perubahan. Ya. Kalau kita tidak bisa berubah, maka perubahan itu yang akan mematikan kita. Iya. Kira-kira seperti itu Keke ya. Nah. Luar biasa Ke. Luar biasa. Oh iya Pak Yuni, saya dengar ini ya, ya Pak Yuni ya sedikit, ya bukan hanya Pak Yuni, semua teman-teman bisnis ya Pak, tiarap semua ya. Jadi ini alhamdulillah ya, kita pandemi kayaknya sudah mulai reda. Moga-moga ini adalah bagian dari ujian yang telah kita hadapi, ya makhluk hidup yang ada di bumi ini ya Pak. Nah ini dengar-dengar Pak Yuni nanti akan ada satu momen, ya kan, untuk bicaranya. Kalau saya bilang sih bukan grand opening ya. Kalau grand opening ini sesuatu yang tadinya tidak ada, Iya. jadi ada. Nah ini kalau saya bilang ini lahir baru, newborn. Ya, yang tadinya sudah lahir karena pandemi tiarap. Nah ini Lahir kembali. Pak Yuni seorang motivator ya, yang sudah mau bangkit lagi. Nah, apa itu eventnya Pak Yuni?
Oh ya, saya umumkan nanti tanggal 6 November. Oke. Itu kita baru grand opening. Oke. Nah, jadi mungkin boleh Pak Nanang karena udah tahu lama ya. Iya. Itu menyebutnya ribuan boleh Oke. gitu. Tetapi sebetulnya sejarahnya kita belum pernah dibuka kebun Taman Sari. Oh, gitu Ya, jadi memang grand Ya. opening dan Oke. persiapan saya Oke. ini sekitar 7 tahun. Oke. Ya, Oke. dan sudah Luar bisa biasa. dibayangkan Ya. 7 tahun kita tidak ada keuntungan, tidak apa, berarti ada nilai di balik itu. Ya, ya. Kalau cuma sekedar bisnis pasti Ya. sudah nggak mungkin lah. Ya, Kala ya, ya. apa pandemi Iya, dan mungkin secara original nanti lain waktu bisa wawancara dengan apa teman-teman yang kerja di Oh, iya, sini, benar. Oke. bagaimana dia merasakan, oh ternyata saya sekolah kuliah itu dapat ilmu apa, kalau di kebun dapat ilmu apa. Nah, itu bisa original. Luar Itu biasa. ya mungkin ada Mbak Yanti, ada Mbak Nina, ada Baron, ada Wahyu. Ya, ya. Nah, itu bisa digali Ya. sehingga itu bisa merasakan bener-bener apa ketika kita ini kan penyakitnya Pak Nanang. Orang itu ketika sudah punya niat baik itu seolah-olah menganggap dirinya sudah berbuat baik. Nah, saya sering menyebut bahwa yang mengubah kondisi itu bukan niat baikmu, tetapi niat baikmu, Oh, niat baikmu. Oke. tindakan baikmu. Oke. Jadi yang merubah kondisi itu bukan niat baikmu, tetapi tindakan baikmu. Tindakan ya. Jadi ketika tidak ada eksekusi, Ya. tidak ada Iya, perubahan. iya, Jadi iya. kita itu kan sering sekali punya niat baik, mau membantu orang tua, mau membantu teman, mau membantu itu, Iya. tetapi berhenti Ya, ya. ke niat, Iya. dan itu tidak akan merubah. Yang akan merubah sesuatu adalah tindakan Tindakan. baikmu. Oke. Oke. Gitu, Pak Nanang. Luar biasa. Nah, jadi Oke. rangkaiannya tanggal 22 Oke. itu ada apa lomba gambar. Ya, ya. Ya, untuk anak-anak SD, Oke. anak-anak TK. Ya. Terus nanti tanggal 6 Oke. itu ada quest fun bike. Oke. Nah, ada fun bike keliling. Setelah Ya. itu kita ada lagu-lagu nostalgia. Wah, Nah, lagu-lagu nostalgia. cocok banget sama nuansanya. Iya. Ya. Ya, Oke. dan apa itu puncaknya kita nanti ada beberapa yang akan kita kembangkan, yaitu antara lain kita akan mengembangkan kemitraan. Oke. Kemitraan, jadi nanti Pak Nanang dan teman-teman dengan senang hati saya akan menerima untuk bisa bekerja sama. Amin. Untuk Ya. mengembangkan potensi-potensi, dan kita akan apa ya, karena prinsip juga Pak Nanang, tidak ada cerita manusia bisa sukses sendirian. Ya, ya, betul Pak Yuni. Gitu. Luar biasa. Oke. Terima kasih. Rasanya kita pengen lama ngobrolnya karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Bisa 2 hari 2 malam. Bisa 7 hari 7 malam Pak. Iya. Ya, karena cukup lama 7 tahun loh. Ya. Oke. Saya menjelaskan ini aja bisa 2 jam, Pak. Iya, ya gitu ya. Ya, Gitu. satu kalimat saja. Nanti kita cari waktu lah ya. Iya. Kita bikin apa namanya wawancara lagi ya. Kalau bisa ya timnya Pak Yuni yang di belakang sana gitu. Iya. Tanpa kehadiran mereka ya Pak Yuni akan sendirian. Iya. Ya, karena Pak Yuni udah ngomong hidup itu harus kolaborasi. Ya. Ya, betul ya Pak Yuni. Ya, membangun Oke, sistem, Pak. Membangun sistem. Siap. Sistem itu semua tidak ada yang tidak penting. Oke, Jadi di oke. sini pun selalu saya tegaskan, Ya. tidak ada gitu pekerjaan yang pun tidak penting. Semua penting. Ya, 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 ya. Jadi itu yang harus kita bangun. Semua merasa itu penting, Ya, ya. ya. Dan sinergi, Pak. Oke. Nah, Oke. Oke, gimana Ge? Ketemu dengan Pak Yuni Ge? Keren banget, pengalaman baru banget. Rasanya nggak sayang Ge, ya. Kita ketemu Pak Yuni ke depan, Keke ajaklah teman-teman Keke Pasti. untuk hadir di sini gitu ya, karena banyak filosofi yang kita belajar di sini gitu ya. Jadi ya ini adalah salah satu kekayaan ya yang digali oleh Pak Yuni ya. Oke, rasanya kita sudah apa namanya cukup lama ya Iya. kita ngobrol. Oke, Pak Yuni terima kasih. Ya, Sukses sama-sama. selalu. Sukses juga Pak untuk Yuni, Keke, Pak sehat, Nanang, sehat dan terus. semua teman-teman yang ada di sini. Ya. Semua Oke. tetaplah, jangan pernah mengeluh. Pokoknya
eksekusi Ya. setiap hari ada perubahan. Siap. Nah, kalau saya ya Pak ya, Ya. nah, Ya. tidak pernah mewajibkan anak-anak saya untuk kuliah Pak. Oh gitu ya? Ya, Oke. tetapi yang tidak boleh berhenti itu belajar. Wah luar biasa. Ya. Memang belajar itu nggak ada. Tidak boleh Nggak ada berhenti. habisnya. Tidak boleh, nggak ada habisnya. Ya, Ya, tapi ya. kalau nggak kuliah itu sudah terbukti Pak. Ya. Bu Susi Ya. itu nggak kuliah juga jadi menteri Pak. Betul. Banyak lah. Ya para karena tokoh yang memang kita hidup ke depan itu yang dianukan bukan ijazah Pak, tapi Ya, ya. skill. skill ya. Ya, jadi galilah skill-skill, apalagi ini anak-anak muda ini banyak sekali Ya. punya potensi. Ya. Nah, Pak Nanang ini mendukung. Nah, Ya. udah tinggal diikutin saja. Iya. Oke, ya Pak Yuni, kalau Ya. bukan kita siapa lagi Pak? J. Ya. Oke, terima kasih Pak Yuni. Ya. Pak Yuni sehat selalu ya. Sampai Amin, ketemu amin, nanti di amin. lain kesempatan Pak. Iya. Oke, sukses Pak. Ya. Ya, kita salaman. Ya. Oke, sukses Ya, ya. Kiki. Makasih Ya, banyak, Pak. ya. Oke, yuk, dadah. Sip. Ya. Dah. Wah, thank you. Luar biasa.